liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta terus memuji atas berbagai anugerah nikmat yang diberikan kepada kita. Bermacam-macam nikmat yang hari ini, detik ini kita nikmati. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan, nikmat kesehatan. Dan ini tentunya nikmat yang sangat besar yang patut kita bersyukur kepadanya dengan cara melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita limpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang-orang yang senantiasa mengharapkan petunjuk, tuntunan sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita lanjutkan terkait kajian sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi dan para sahabat, di mana ini bagian penting daripada ajaran Islam. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis ini akan lebih bisa dijelaskan oleh perjalanan Rasulullah SAW, oleh sirah nabawiyah. Hal-hal yang sifatnya global di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis maka akan dijelaskan lebih detail oleh perjalanan Nabi SAW melalui kajian atau melalui ilmu sirah nabawiyah. Pada kesempatan ini materinya ataupun pembahasannya terkait permulaan dakwah Rasulullah. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu pembahasan dari mulai kelahiran sampai masa muda. Nah, ini permulaan dakwah ini berarti sudah masuk kepada fase kenabian dan kerasulan. Fase sebelumnya adalah fase persiapan untuk mengemban risalah, mengemban tugas. Setelah 40 tahun Rasulullah SAW mulai diberikan tugas inti, yaitu berdakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Nabi itu orang yang diberikan kabar. Kalau Rasul ya, sekaligus diberikan tugas untuk menyampaikan risalah, menyampaikan pesan. Dia ada Nabi, ada Rasul, ada Nabi dan Rasul. Muhammad SAW itu Nabi sekaligus Rasul. Maka di dalam sejarah disampaikan bahwa ayat pengangkatan, ayat pelantikan Muhammad sebagai Nabi itu ketika turun wahyu pertama, yaitu Iqra. Nah, Iqra ini ayat pertama sekaligus pengangkatan Muhammad sebagai Nabi. Jadi orang yang diberikan wahyu, yang diberikan kabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejarahnya atau peristiwanya yaitu ketika beliau sedang bertahanus, ya. Tahanus itu ujlah, mengasingkan diri di gua Hira. Ini di bangsa Arab, bangsa Quraisy pada saat itu, orang-orang Mekah ini sudah menjadi kebiasaan
apa kegiatan mengasingkan diri ya, orang-orang soleh gitu ya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, maka ada beberapa orang-orang soleh yang terbiasa ya, mengasingkan diri ke tempat-tempat sepi. Jadi Rasulullah itu pada saat itu merasa khawatir melihat kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Sebagaimana digambarkan dalam gambaran kejahiliahan orang-orang Mekah pada saat itu. Kebiasaan minum khamr ya. Itu sudah biasa, mabuk-mabukan, kemudian perang antar kabilah, perang antar suku itu sudah menjadi kebiasaan. Kemudian digambarkan bahwa perzinahan itu sudah menjadi kebiasaan. Jadi kalau sekarang ada istilah open BO, nah dulu juga ada. Jadi wanita-wanita pelacur itu memberikan tanda di rumahnya. Kalau tanda seperti ini berarti sedang kosong. Kalau tandanya berubah ya hampir sama lah. Maka kata sebagian orang ya, perzinahan itu, prostitusi itu adalah kemunkaran yang paling tua, kemunkaran yang legend. Dari dulu sampai sekarang itu ada. Nah, Rasulullah SAW, Muhammad pada saat itu sebelum menjadi nabi, dia merasa khawatir, merasa bingung gitu, menghadapi kondisi masyarakat yang seperti itu, sehingga beliau membiasakan setelah memasuki usia 40 tahunnya, menjelang 40 tahun beliau terbiasa bertahanus, mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjauhkan dari masyarakat yang rusak, menjauhkan diri dari masyarakat yang rusak. Apa istilahnya? Semedi ya, kalau istilah di Indonesia. Kalau bahasa Rasulullah, bahasa Islamnya tahanus, mengasingkan diri, menyepi dari hingar-bingar kejahiliahan. Nah, di sejarah disebutkan bahwa ketika usia 40 tahun beliau di bulan Ramadan tepatnya mendapatkan wahyu pertama. Nah, ini usia 40 tahun ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus bahwa usia 40 tahun di kalangan bangsa Mekah, di bangsa Quraisy itu adalah usia ketokohan. Jadi rata-rata kalau seseorang ditokohkan artinya sudah memiliki kematangan emosional, punya pengalaman, terus punya kecerdasan, itu matangnya di usia 40. Nah, ini ilmu kejiwaan pun samanya mungkin ya. Kalau usia 40 tahun masih belum eling, Pak Haji, belum sadar-sadar, ini dikhawatirkan tidak bisa berubah. 40 tahun masih terpararuguh lah, tidak jelas, tidak punya tujuan hidup yang jelas, maka ini dikhawatirkan akan sulit untuk berubah. Jadi usia kematangan bagi seseorang. Maka wahyu pertama itu adalah Iqra, surat Al-Alaq. Ini sekaligus pengangkatan sebagai nabi. Dan kemudian adapun pengangkatan sebagai Rasul, di mana Muhammad SAW mulai mengemban tugas menjadi Rasul untuk menyampaikan risalah itu ketika turun wahyu surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir fa'andhi. Ini perintah untuk berdakwah sekaligus pengangkatan beliau sebagai Rasul. Nah, artinya setelah turun ayat dua ayat ini, Nabi Muhammad SAW sudah resmi menjadi Nabi dan Rasul. Ada tugas yang diemban oleh beliau, yaitu menyampaikan risalah. Rasul itu adalah perantara untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah
agar disampaikan kepada seluruh manusia. Nah, kemudian juga yang perlu dipahami bahwa risalah Islam ini, wahyu pesan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ini sebagai wahyu ataupun risalah penutup. Ya. Penutup artinya tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah ini, sebagai penyempurna, khatamun Nabi. Maka siapapun orang yang ingin menjadi soleh, ingin menjadi orang baik setelah turunnya risalah Islam, maka tidak boleh mengambil risalah-risalah yang lain. Karena sebelumnya ada nabi-nabi dan rasul yang sama mendapatkan pesan, mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, tapi setelah Nabi Muhammad, maka wahyu-wahyu nabi-nabi sebelumnya itu disempurnakan oleh Islam. Maksudnya bahwa setelah Islam itu pengikut-pengikut agama sebelumnya harus mengikuti Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada kaumnya dan kepada seluruh umat manusia, seluruh agama. Nah, nanti di dalam sejarah disampaikan bahwa Rasulullah itu berdakwah itu kepada semua kalangan, baik kalangan yang kalangan penganut agama sebelum Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani, juga kepada kalangan semua suku, bukan hanya di Jazirah Arab saja, tetapi di luar Arab. Contoh dulu ada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu aslinya orang Persia. Karena beliau datang ke Mekah, kemudian didakwahi oleh Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ada Adi bin Hatim. Dia adalah sebelumnya memeluk agama Nasrani. Didakwahi oleh Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam. Kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari, itu beliau bukan orang Mekah, tapi orang luar Mekah, orang wilayah Ghifar. Itu pun masuk Islam. Termasuk Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari itu orang Yaman. Jadi dakwah Rasulullah itu, Islam ini didakwahkan kepada semua kalangan suku bangsa, manusia, bahkan lintas agama. Jadi agama-agama yang sebelumnya ada, Yahudi dan Nasrani, pengikut-pengikut Nabi sebelumnya, ketika sudah turun risalah kepada Nabi Muhammad SAW, maka semuanya harus mengikuti risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini dalilnya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ibtigo, mencari petunjuk, mencari arahan selain ghairal islam adina, sebagai selain dinul Islam, maka tidak akan diterima. Artinya walaupun orang-orang sebelumnya pengikut agama Nasrani, ya, orang-orang soleh pengikut agama Nasrani, maka setelah turunnya Islam itu wajib mengikuti Islam, meneruskan kesolehannya dengan mengikuti ajaran Islam. Nah ini, jadi makna daripada risalah terakhir. Sesoleh apapun seseorang, kalau tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada Islam, tidak mengikuti Islam, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi jangan tertipu, ya. Ada orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi misalkan soleh, ya, soleh secara sosial, berbuat baik, gitu kan. Nah, tapi dia tidak Muslim, tidak masuk Islam, itu tidak akan ada nilainya di hadapan Allah.
Ini menjadi syarat kunci. Nah, ini sebagai juga penting ya, harus dipahami ya, supaya kita tidak tertipu. Nah, ini sekilas tentang kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi perintah dakwah pertama itu setelah turunnya surat Al-Mudaththir yang sudah jelas ya, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Jadi Rasulullah itu dalam kondisi berselimut setelah merasa gemetar mendapatkan wahyu, bingung. Maka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan. Ini berat ya, kita akan membayangkan. Jadi dakwah Rasulullah SAW itu sifatnya bertolak belakang dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melakukan perubahan yang menyeluruh. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Kan kalau dalam ayat yang lain bahwa walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Ini inti dakwah para rasul. Jadi Rasul diturunkan itu untuk mengajak manusia ani'budullaha, beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ini inti dakwah. Semua rasul itu sama. Nah, dan kondisi pada saat itu ya, Rasulullah dihadapkan kepada kondisi yang sangat bertolak belakang. Perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertolak belakang dengan kondisi yang ada. Masyarakat yang musyrik, yang menyembah dulu istilahnya pengikut wasaniyah, penyembah berhala. Orang-orang jahiliyah itu segala sesuatu dijadikan berhala. Ya, dibuat patung, ataupun ada berhala itu dibuat dari kayu bakar. Saking jahiliyahnya, mereka membawa kayu, sebagian dibuat berhala, sebagian dibuat kayu bakar. Setelah dibuat berhala disembah, kemudian dibakar. Jadi Tuhannya dibakar. Nah, ini Rasulullah Muhammad diperintahkan untuk merubah pola pikir masyarakat jahiliyah. Jadi harus berbenturan dengan keinginan mayoritas masyarakat pada saat itu. Dakwahnya seperti itu. Bisa dibayangkan ya. Sementara para pengikut ataupun orang-orang pelaku kejahiliahan itu di situ adalah para pembesar. Pertama harus merubah pola pikir dari pola pikir kemusyrikan menjadi tauhid. Yang kedua harus merubah pola pikir kehidupan sosial. Kehidupan sosial di masyarakat jahiliyah ya seperti di perzinahan bebas, perjudian juga bebas, sentimen antar suku yang sering menjadikan peperangan di antara mereka itu terjadi. Jadi orang jahiliyah itu berlomba, misalkan lomba syair. Kabilah ini dengan kabilah ini berlomba syair. Kalau yang satu kalah itu bisa terjadi tawuran antar suku. Jika ayeuna main bola, punya satu pendukung klub A, satu pendukung klub B. Jadi yang perangnya itu supporter, kan tidak jelas tujuannya apa kan. Dulu itu seperti itu. Jadi mirip-mirip masyarakat jahiliyah. Gitu. Nah ini Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kondisi masyarakat 180 derajat. Sementara beliau bukan penguasa, tidak memiliki perangkat-perangkat untuk melakukan perubahan. Yang paling susah itu kan merubah budaya. Kebiasaan minum khamr itu kan sudah jadi budaya di masyarakat jahiliyah.
Ini Rasulullah diperintahkan untuk merubah kebiasaan tradisi itu. Dituntut untuk bertabrakan, berbenturan. Sementara tadi sekali lagi bahwa pelaku-pelaku kejahiliahan itu mereka yang memiliki kekuasaan. Dan itu hampir sama setiap nabi. Ini silahkan bayangkan ya. Kita yang lemah, yang tidak punya apa-apa, bahkan pada saat itu sendirian kan Rasulullah itu dituntut untuk melakukan perubahan. Bingung pasti. Nah ini ya. Jadi di antara tantangan dakwah Rasulullah SAW itu seperti itu, melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat. Maka di sini dijelaskan bahwa Rasulullah menjadikan dakwah ini bertahap. Ada tahapan dakwah di Mekah, ada tahapan dakwah di Madinah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang 13 tahun itu pun dibagi menjadi 3 fase, 3 tahapan. Nah, para ahli sejarah menyebutkan tahapan pertama itu adalah diantaranya fase dakwah, siryatud dakwah. Jadi ada istilah siryatud dakwah. Beberapa buku sejarah menyebutkan siryatud dakwah maknanya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Cuma ahli sejarah yang lain menyebutkan bukan sembunyi-sembunyi. Karena karakteristik dakwah itu aslinya harus terbuka. Islam itu tidak boleh disembunyikan. Tadi Islam itu harus disampaikan kepada semua orang. Bahkan dalam kaidah iman kepada Rasulullah itu, Rasulullah itu adalah utusan Allah yang diutus kepada bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutusnya kepada bangsa jin dan kepada bangsa manusia. Jadi saking harus terbuka, dakwah itu tidak boleh disembunyikan. Maka sebagian ulama menyebutkan fase pertama ini bukan fase dakwah sembunyi-sembunyi, tapi fase dakwah terbatas. Terbatas hanya kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau kita dakwah, Islam itu memang harus disampaikan kepada siapapun. Tapi harus dipilih yang kira-kira ini orang ini secara kedekatan mungkin, secara intelektual bisa menerima. Maka itu yang didahulukan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau yang paling pertama diajak beriman itu adalah orang terdekatnya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Di mana perempuan atau bahkan manusia pertama yang beriman kepada risalah Muhammad SAW itu adalah Khadijah, perempuan di kalangan perempuan. Bahkan ya keagungan perempuan di dalam Islam. Syuhada pertama di dalam Islam pun adalah seorang perempuan, Sumayyah ya. Jadi punya peran besar sebetulnya para ummahat ini, para ibu-ibu ini dalam perjalanan dakwah Islam. Ini Rasulullah yang di tahap pertama cara dakwahnya itu memilih terbatas, memilih orang-orang yang dimungkinkan bisa menerima risalah. Pertama Khadijah. Nah, setelah Khadijah kemudian orang dekatnya yaitu Ali bin Abi Thalib, keponakannya. Selanjutnya ada budaknya, ya, pembantunya, Zaid bin Harisah. Nah setelah itu beliau berdakwah kepada orang-orang terdekat. Nah, di antaranya orang yang sahabat karibnya Rasulullah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memilih target dakwah. Maksudnya terbatas itu seperti itu. Mulai keluarga, kemudian sahabat karib. Di antaranya Abu Bakar ini setelah masuk Islam,
beliau kemudian mendakwahkan lagi kepada teman-temannya. Nah, dikala Abu Bakar ini kemudian mampu mengajak sahabat-sahabatnya di kalangan saudagar. Utsman bin Affan masuk Islam melalui Abu Bakar. Kemudian siapa? Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu direkrut melalui dakwahnya Abu Bakar. Nah, ini tokoh-tokoh utama, sahabat-sahabat utama yang pertama menerima dakwah Rasulullah SAW. Di sini ada sebuah hikmah bahwa Rasulullah ini memberikan gambaran kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita bahwa beliau adalah seorang profesional yang ketika melaksanakan sebuah tugas, dakwahnya itu memiliki tahapan-tahapan, ada manajemen. Dan dakwah ini tidak hanya sebagai tugas Rasulullah, tapi termasuk juga tugas pengikut Rasulullah. Kalau kita menyatakan diri sebagai pengikut Rasulullah SAW, maka kita pun dibebani mendapatkan tugas untuk berdakwah. Pak Haji Paki, Pak Haji Adang wajib dakwah, semuanya wajib dakwah. Dan kaidah di dalam sekemampuan tadi itu kan, maka Rasulullah memberikan gambaran. Kalau tidak mampu kepada orang banyak, maka orang yang terdekat, tahapannya dari yang terdekat dulu. Didakwah kepada istri, kepada anak. Dan ternyata dakwah kepada Rasulullah itu dianggap nabi yang berhasil mendakwahi keluarganya, ya. Semua istri-istrinya, keluarga dekatnya itu mengikuti seruan Rasulullah SAW. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Ada nabi yang anaknya tidak mengikuti dakwahnya. Nabi Nuh, ya. Ada nabi yang dikhianati oleh istrinya. Nabi Lut, ya. Maka jangan aneh kalau ada misalkan seorang dai, seorang ustadz gitu, yang kemudian keluarganya juga tidak mengikuti kepada seruannya, karena memang ini hidayah, ya. Mengikuti Islam, mengikuti seruan dakwah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini di antara keistimewaan Rasulullah SAW itu, ya, keluarganya mengikuti, walaupun juga masih dari kalangan keluarganya yang jadi musuh besarnya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kan paman-pamannya. Nah, ini tantangan Rasulullah SAW. Jadi tahapan yang pertama adalah istilahnya dakwah terbatas. Membatasi dakwah kepada orang-orang tertentu sebelum kepada kalangan yang lebih luas. Itu berlangsung selama 3 tahun dakwah terbatas itu. Hanya kemudian selama 3 tahun itu hanya beberapa orang yang mengikuti. Tapi dari satu orang itu seperti tadi Abu Bakar kemudian mengajak saudara-saudaranya, mengajak teman-temannya. Setelah itu ada ayat yang memerintahkan tentang dakwah terbuka. Fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Jadi diperintahkan untuk menjelaskan atau berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan, maka Rasulullah SAW naik ke bukit Sofa di situ, kemudian menyeru kepada bangsa Quraisy untuk mengikuti risalah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya memang banyak di kalangan orang-orang Quraisy yang menolak. Jadi dengan dakwah Rasulullah itu banyak yang terganggu. Jadi dalam misalkan, ya,
dalam ekonomi ketika Islam datang, ekonomi ribawi yang ada di Mekah itu, ya, pelaku-pelaku ekonomi di Mekah itu terganggu dengan Islam, sehingga pasti menolak. Seperti hari ini lah, ya, orang-orang yang menikmati kebobrokan, mereka akan menjadi penentang ketika ada orang yang melakukan pembaruan. Jadi Rasulullah ini di dakwahnya itu dituntut untuk merubah sistem kehidupan, dari mulai sistem pemikiran, dari tadinya menyembah selain Allah supaya menyembah Allah, dari tadinya tidak mengikuti syariat Islam harus mengikuti syariat Islam. Sedangkan pada saat itu banyak orang-orang yang diuntungkan dengan kehidupan yang bobrok itu, maka otomatis menjadi penentang dakwah Rasulullah SAW. Nah, ini di 3 tahun pertama konsepnya seperti itu, kemudian dakwah terang-terangan, kemudian menjadi banyak, ya, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Kalau tidak salah di fase awal ini hampir 70 orang. 56 orang pengikut Rasulullah yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW dari beberapa bani yang ada di Quraisy, di antaranya Bani Hashim, Bani Umayyah, dan juga dari kalangan perempuan. Ikhwan rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari dakwah Rasulullah SAW. Ada karakteristik dakwah Rasulullah yang diantaranya ketika beliau mendakwahi Abu Bakar, yaitu berdakwah melalui intelektualitas dan status sosial. Jadi memilih orang-orang yang akan didakwahi itu dari sisi intelektual, memilih tokoh-tokoh heula. Jadi ketika mau berdakwah di satu tempat, satu wilayah, ya, maka sebagaimana Rasulullah melakukannya kepada Abu Bakar itu dengan memilih taraf kecerdasan. Nah, ini merupakan penjelasan lebih lanjut terhadap sifat-sifat pribadi Abu Bakar. Kita dapat mengenal sifat pribadi Abu Bakar ini melalui unsur-unsur berikut. Akhlak. Pertama, Abu Bakar ini adalah seorang lelaki yang akrab dengan kaumnya, dicintai dan disayangi. Jadi Rasulullah menjadikan Abu Bakar sebagai target pertama karena Abu Bakar ini diantaranya adalah seorang tokoh yang memiliki akhlak yang baik, dicintai dan disayangi oleh masyarakat. Yang kedua, Abu Bakar memiliki pengetahuan. Abu Bakar adalah seorang Quraisy yang paling mengerti dan tahu tentang nasab suku bangsa Quraisy serta masalah kebaikan atau keburukan yang ada pada suku itu. Jadi ahli nasab Abu Bakar. Jadi orang-orang Quraisy pada saat itu ketika menanyakan keturunan satu suku, satu bani, ini beliau yang paling paham. Maka dalam Islam itu ada nasab, ada hasab, ya. Nasab itu garis keturunan, darah, ya, hubungannya darah. Kalau hasab itu prestasi dari keluarga, dari bani tersebut. Misalkan keluarga ini mah keturunannya itu dari nenek moyangnya itu adalah pemimpin, ya, terahnya gitu, terah prestasi kebaikan dari satu nasab. Itu biasanya kan turun temurun, ya. Kalau dari nenek moyangnya seorang pemimpin misalkan, ke bawahnya biasanya ada, ya, kepemimpinan, jiwa kepemimpinan. Kalau dari nenek moyangnya seorang guru misalkan, biasanya ke bawahnya juga terahnya seperti itu. Makanya di Indonesia dulu ada garis keturunan PKI, itu kan di tracking, ya. Di Mabes TNI itu ada
pengikut keturunan PKI apa level 1, level 2, level 3 itu ada diketahui karena memang itu penelusuran nasab dan hasab sehingga bakal dimonitor itu diantaranya seperti itu. Maka ini Abu Bakar ini adalah seorang tokoh yang memiliki kemampuan keahlian dalam bidang nasab. Kemudian pekerjaan dan status sosial. Abu Bakar dikenal sebagai pedagang yang memiliki akhlak mulia. Sering didatangi oleh tokoh-tokoh kaumnya untuk dimintai pendapat mengenai banyak hal. Jadi beliau status sosial yang cukup tinggi, saudagar sekaligus tokoh ya. Janten pananyaan lamun di Sunda namanya gitu. Yang dituakan. Jadi sebagai tokoh yang selalu dimintai pendapat mengenai banyak hal. Nah, ini kondisi status sosial Abu Bakar. Maka ini menjadi inspirasi ya, bagi kita yang berdakwah, ajak tokoh-tokoh untuk kemudian mengenal Islam karena dengan ketokohan itu dia akan kemudian mampu mengajak lebih banyak orang untuk diajak kepada Islam. Ini di tahapan pertama. Kemudian tadi setelah 3 tahun ada 3 tahun dakwah terbatas, kemudian dakwah terbuka. Nah, kemudian di masa ini ada peran wanita. Di masa awal-awal dakwah ini ada peran dari kalangan perempuan. 1/4 dari masyarakat Islam periode ini terdiri dari kaum wanita. 1/4-nya kalau tadi 56 orang, berarti 1/4-nya pengikut Rasulullah itu adalah orang-orang beriman. Sebagian daripada pemuda yang sudah berkeluarga, istri-istri mereka juga masuk Islam bersamanya. Nah, maka kaum wanita ini hidup di periode Syriah tanpa diketahui oleh seorang pun keislaman mereka. Nah, ini pentingnya memberikan perhatian kepada peranan dakwah wanita. Nah, faktanya hari ini pengajian itu selalu penuh dengan ibu-ibu sebagai potensi dakwah. Bapak-bapak mah saeutik wae pengajian justru dipenuhi oleh ibu. Maka peran penting wanita dalam dakwah ini sangat besar. Nah, iwan bin rahmatullah itu diantara tahapan dakwah Rasulullah di permulaan. Ada tahapan-tahapan. Ini sekali lagi membawa hikmah kepada kita bahwa dakwah ini adalah kewajiban kita semua dan kemudian kita harus berupaya berdakwah juga. Dalam kaidah para ulama, kewajiban kita itu pertama ilmu, mengilmui, ngaji ya. Wajib semua muslim mukmin itu ngaji, memahami ilmu. Setelah memahami ilmu kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan yaitu mendakwahkan. Ilmu, amal, dakwah, kemudian terakhir sabar. Kenapa setelah berdakwah harus sabar? Karena mendakwahkan Islam ini akan mendapatkan rintangan dan halangan. Nah, hanya orang-orang yang memiliki keimanan, keistiqomahan yang kemudian akan mampu mengemban risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sementara yang disampaikan tahapan dakwah Rasulullah. Insya Allah di selanjutnya bagaimana penjelasan tentang tantangan-tantangan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Maka di fase Mekah ini 13 tahun ini sebagian menyebutkan 13 tahun ini dibagi 4, 3 tahun, 3 tahun, 3, 4. Kan di fase terakhir itu 3 tahun sebelum hijrah itu ada fase boikot, masa-masa paling menyedihkan.
Nah, ini bagaimana Rasulullah SAW menghadapi kondisi seperti ini. Jadi dari 13 tahun ini ada 4 kondisi. Di antaranya tadi 3 tahun pertama kondisinya seperti Rasulullah tetap berdakwah, ya, strateginya seperti tadi, dakwah dengan terbatas, memilih orang-orang tertentu. Nah, ini pun bisa diikuti oleh kita, ya. Minimal, ya, target kita ini keluarga kita, bagi suami istrinya, bagi istri suaminya, ya, diajak atau didakwahi, ya. Karena kewajiban ada suami, misalkan istrinya mendapatkan suaminya malas ngaji, ya ditoel, diherian gitu supaya daek ngaji. Ada suaminya yang malas ke masjid berjamaah, itu kewajiban dakwah bagi istrinya. Sebaliknya, para suami, ya, ketika mendapatkan istrinya melakukan hal-hal yang tidak benar, wajib hukumnya mendakwahi. Nah, itu yang ringan-ringan saja, ya, terdekat. Kalau sudah mampu, mengajak orang yang lebih luas. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ditutup. Alhamdulillah. Oke, kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Daya pertarosannya.